أجمعين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang sangat besar, yaitu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ketika kita menuntut ilmu, hendaklah kita senantiasa menyadari bahwa ketika kita menuntut ilmu itu, kita mencari kebaikan untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Kemudian kita mencari keselamatan untuk diri kita dari fitnah-fitnah yang terjadi di dunia ini. Kemudian dengan menuntut ilmu ini, kita mengharap Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwa, hendaklah ketika kita berangkat dari rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu, hendaklah kita niatkan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hendaklah kita meniatkan bahwa kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang salah satu dari rukun al-iman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita memasuki rukun yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Bagaimana cara beriman kepada malaikat-malaikatnya? Yaitu at-tasdiqul jazim biwujudihim wa annahum kama wasafahumullahu fi kitabih. Beriman dengan kuat bahwa mereka itu adalah ada, bukan dongeng, bukan cerita belaka, tapi mereka itu adalah ada. Dan kita juga wajib mengimani sifat-sifat mereka sebagaimana disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, Allah mensifati mereka itu sebagai hamba. Berarti mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, tidak juga memiliki sifat uluhiyah. Mereka itu adalah hamba biasa, sebagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berhak untuk diibadahi karena mereka itu adalah makhluk biasa seperti kita. Kemudian Allah mensifati mereka bahwa mereka itu adalah mukramun, yaitu hamba-hamba yang terpuji. Setelah itu Allah menjelaskan la yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak mendahului firman-firman Allah. Artinya mereka tidak berani berucap sebelum Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum bi amrihi ya'malun.
dan mereka melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qad dalla al-kitabu was sunnatu ala asnafil malaikah wa awsafihim wa annahum muwakkaluna bi a'malin yu'addunaha kama amarahumullah fayajibul imanu bidzalika kullih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'azzakumullah, kita mengimani juga bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, khulaqatil malaikatu min nur. Malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api tanpa asap. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kama wusifa lakum, sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Demikian seorang mukmin wajib beriman kepada malaikatnya. Ada sekelompok orang-orang yang tidak beriman kepada malaikat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dia mengatakan la kaman inharafa fil malaikah. Kita ini tidak seperti orang-orang yang menyimpang dalam masalah malaikat ini. Faminhum man 'ada ba'dahum. Ada manusia-manusia yang memusuhi sebagian dari malaikat-malaikat, padahal Allah menyatakan bahwa mereka ini adalah ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia. Ya. Allah menyatakan mereka mulia. Namun ada sebagian manusia yang memusuhi mereka, memusuhi malaikat. Subhanallah. Seolah-olah malaikat ini pernah bersaing dengan mereka dalam urusan bisnis, dalam urusan usaha, dalam usaha pekerjaan, sehingga mereka berani memusuhi makhluk yang Allah telah menyatakan bahwa mereka itu adalah hamba-hamba yang mulia. Siapa itu? Kal Yahud, seperti orang-orang Yahudi. Siapa yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi? Yaitu Jibril. Dimusuhi oleh orang Yahudi. Jadi jangan heran, ya, orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu fakir. Allah dia fakir, padahal subhanallah, Allah yang maha kaya, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah al-ghaniyul hamid, yang maha kaya, yang maha terpuji. Dikatakan sama orang Yahudi dia fakir. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu dia fakir dan kita ini adalah kaya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian apa lagi kata orang Yahudi? Ya. Mereka mengatakan bahwa Allah itu dia bakhil. Yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim. Sesungguhnya tangan Allah itu dia terbelenggu, maksudnya dia pelit. Ya, Allah dinyatakan pelit, padahal semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Ya. Namun masih juga orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu dia pelit. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi memusuhi Jibril. Wa yaquluna Jibrilun aduwuna.
Mereka mengatakan Jibril itu adalah musuh kami. Walau kana alladhi nazala ala Muhammadin ghaira Jibril la amanna bihi. Mereka mengatakan seandainya yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Jibril, maka niscaya kami akan beriman kepadanya. Ikhwani fid din, azakumullah. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan aqbalatil yahudu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu, orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, nas'aluka ya Abul Qasim an asya' fa in ajabtana fiha ittaba'nak. Wahai Abul Qasim, kami akan menanyakan kepadamu beberapa pertanyaan. Jika engkau mampu menjawabnya, maka kami akan mengikutimu. Nabi mengatakan, silahkan. Lalu mereka mengatakan, akhbirna manil ladzi ya'tika minal malaikah. Beritahu kami, malaikat siapa yang datang kepadamu membawakan wahyu ini. Fa innahu laysa min nabiyyin illa ya'tihi malakun min rabbih azza wa jalla birrisalati wal wahyi. Karena tidak ada nabi melainkan dia didatangi oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala membawa kepadanya wahyu. Faman sahibuk? Siapa malaikat yang datang kepadamu itu? Dia, Rasulullah mengatakan, Jibril. Yang datang kepada saya membawa wahyu itu adalah Jibril. Apa kata orang Yahudi? Mereka mengatakan, qalu dzalika alladhi yanzilu bil harbi wal qital. Jibril, dia adalah malaikat yang datang membawa peperangan, kemudian pembunuhan. Dzalika aduwana. Jibril itu musuh kami, kata orang Yahudi. Ya. Maka lau qulta Mikail, seandainya engkau mengatakan yang datang kepada kami membawa wahyu itu adalah Mikail, yang datang membawa menurunkan hujan, mendatangkan rahmah, taba'nak, maka pasti kami akan mengikutimu. Namun karena yang datang kepadamu itu Jibril, maka kami tidak mau mengikutimu. Coba lihat ayyuhal ikhwah, bagaimana buruknya orang Yahudi ini. Ya. Jadi mereka tidak mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yang membawa wahyu kepada Rasulullah itu adalah Jibril. Mereka mengatakan Jibril ini yang datang membawa peperangan, yang datang membawa pembunuhan. Kami tidak mau beriman kepadamu. Seandainya engkau mengatakan yang datang kepadamu itu adalah Mikail, yang datang membawa hujan, yang datang membawa rahmah, maka kami akan beriman kepadamu. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Jadi kalau mereka mencaci maki kaum muslimin, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak heran. Jangan sekali-kali heran, ya, karena Allah berani mereka sifatkan dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, demikian juga makhluk Allah yang sangat mulia mereka musuhi, yaitu Jibril, yang datang membawakan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan heran juga kalau mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu salaman afi. Kemudian oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin." Yang artinya adalah, katakanlah ya Muhammad, barang siapa yang memusuhi
Jibril, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ke dalam hatimu dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, maksudnya Al-Qur'an, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatimu, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan merupakan huda, petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Diulang lagi oleh Allah, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikal, barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikal, maka sesungguhnya fa innallaha aduwwun lil kafirin, Allah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi Allah menyatakan mereka ini adalah orang-orang kafir, ya, karena mereka memusuhi siapa? Memusuhi Jibril, nas'alullah as-salam al-afiyah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, juga ada suatu kelompok yang menyatakan diri mereka sebagai seorang muslim, namun mereka juga memusuhi Jibril. Siapa itu? Yaitu Syiah. Ya, mereka mengatakan, jadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa minasy-Syiah man yu'adi Jibril, ada juga di antara kelompok Syiah yang memusuhi Jibril, ta'athuran bil Yahud, karena mereka ini terpengaruh oleh orang-orang Yahudi. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang-orang Yahudi mereka menantikan Al-Masih Ad-Dajjal yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan dia itu, mereka menamakannya Malikus Salam. Dajjal mereka namakan dia Malikus Salam. Apa arti Malikus Salam? Raja keselamatan. Dajjal mereka mengatakan raja keselamatan. Orang Nasara menunggu siapa? Al-Masih Isa alaihissalam. Mereka mengatakan dia itu adalah siapa? Anak Allah. Orang Islam juga menunggu siapa? Al-Masih Ibnu Maryam, bukan anak Allah, ya, yang merupakan Abdullah wa Rasuluh. Ya, saya ulangi lagi, orang Yahudi mereka menunggu siapa? Orang Yahudi mereka menunggu siapa? Al-Masihud Dajjal, yang mereka mengatakan dia adalah Malikus Salam, raja keselamatan. Orang Nasara juga menunggu Masih. Masih siapa? Isa bin Maryam. Mereka mengatakan dia adalah siapa? Anak Allah. Kaum muslimin juga menunggu Masih. Masih siapa? Ibnu Maryam, Abdullah wa Rasuluh. Ya, jadi ada dua Masih, Masihud Dajjal dan Masih apa? Ibnu Maryam. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, orang-orang Syiah terpengaruh dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memusuhi Jibril, demikian juga orang Syiah memusuhi Jibril. Makanya ketika Dajjal nanti, Dajjal, orang Yahudi kan menunggu Dajjal, menunggu Al-Masih Ad-Dajjal, orang Yahudi. Ketika Dajjal itu muncul nanti, yatba'uhu 70,000 min Yahudi Asbahan alaihimut tayalisah, kata Anas bin Malik. Ya, ketika Dajjal itu muncul akan diikuti oleh 70,000 dari orang Yahudi Asbahan. Asbahan itu kota di Iran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihimut tayalisah, mereka memakai kerudung orang Yahudi itu. Mungkin pernah antum melihat orang Yahudi di TV, di mereka pakai apa? Kerudung. Nah, Nabi mengatakan bahwa Dajjal nanti apabila dia muncul akan diikuti oleh 70,000
dari orang-orang Yahudi Asbahan alaihimut tayalisah. Mereka memakai taylasan atau tayalisah ini, yaitu selendang yang ada di kepalanya. Jadi jangan kita tertipu dengan ucapan-ucapan orang-orang Syiah yang mengatakan al-maut li Amerika, al-maut li Israel. Itu semua bohong belaka. Ya, akidah mereka sama. Orang Yahudi memusuhi Jibril, orang Syiah juga memusuhi Jibril. Ya, sama itu dua-duanya. Jangan tertipu dengan sorbannya orang Syiah, kemudian jangan tertipu dengan jenggotnya, jangan tertipu dengan jubahnya, jangan tertipu juga dengan mislahnya. Nabi mengatakan kalau Dajjal itu muncul nanti, pengikut-pengikutnya 70.000 dari Yahudi Asbahan, mereka memakai selendang-selendang itu atau kerudung-kerudung itu. Na'udzubillah. Jadi orang Yahudi, orang Syiah, mereka memusuhi Jibril sebagaimana orang-orang Yahudi memusuhi Jibril. Orang Syiah ini mengatakan innar risalah li Aliyin walakinna Jibril khana wa a'taha li Muhammad. Mereka mengatakan, orang Syiah ini mengatakan seharusnya risalah ini turun kepada Muhammad, namun Jibril berkhianat, turun kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Jibril ini berkhianat, diturunkanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Main-main ini ya ikhwan. Masa kalau Jibril itu berkhianat, seharusnya dia turun kepada Ali, lalu dia turun kepada Muhammad, lalu dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja? Ya, ini tuduhan yang sangat keji. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar bohong yang keluar dari mulut mereka, dan mereka tidak berkata kecuali perkataan yang dusta. Na'udzubillah. Ya, jadi dianggap Jibril itu berkhianah. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita perhatikan atau kita salat di samping orang-orang Syiah, coba perhatikan apa kata mereka ketika mereka salam. Mereka mengatakan khanal amin, khanal amin. Al-amin telah berkhianat, al-amin telah berkhianat. Kan ini sangat bertentangan. Dikatakan dia amin, amin itu artinya apa? Jujur, orang yang benar, tapi dia berkhianat. Khanal amin, khanal amin. Yang amin itu telah berkhianat. Bagaimana mungkin dia amin lalu dia berkhianat? Kan ini dua sifat yang sangat berbeda. Ya, amin itu lawannya khianah, khianah lawannya amin. Mereka mengatakan khanal amin, khanal amin. Yang amin telah berkhianat, amin telah berkhianat. Ini tidak masuk akal. Ya, namun begitulah mereka itu. Jadi mereka mengatakan khanal amin wa saddaha an Haidarah. Yang amin telah berkhianat, Jibril telah berkhianat, risalah itu tidak diberikan kepada Haidarah. Haidarah itu maksudnya Ali bin Abi Thalib. Mereka menamakan Ali itu Haidarah. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, jadi itu kelompok yang kedua yang memusuhi Jibril. Ada juga kelompok ini dari kalangan orang musyrikin, mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Ya, mereka menjadikan malaikat-malaikat di mana malaikat ini merupakan hamba-hamba Allah yang maha penyayang sebagai putri-putri bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am lahul banatu walakumul banun. Apakah bagi Allah anak-anak perempuan, yaitu maksudnya malaikat-malaikat ini? Ya, mereka mengatakan malaikat ini adalah anak-anak Allah. Am lahul banatu walakum albanun. Apakah kalian menjadikan untuk Allah anak-anak perempuan? Kenapa disebutkan demikian ayol ikhwah? Karena bangsa Arab dahulu tidak suka kepada anak perempuan, mereka suka kepada anak laki-laki. Makanya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Allah menjelaskan, apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, mukanya menjadi hitam saking marahnya. Coba, ini orang jahiliyah ini marah karena istrinya melahirkan anak perempuan. Apa salahnya dia? Itu bukan kemauannya dia, tapi Allah yang memberikannya. Ya, namun orang jahiliyah sih namanya. Dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaum. Dia sembunyi sampai seperti itu, sembunyi dari kaumnya saking malunya karena istrinya melahirkan anak perempuan. Min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun. Kalau dia biarkan dia hidup-hidup, dia akan merasa terhina. Am yadussuhu fit turab, atau disembunyikan apa? Di bawah tanah. Maksudnya apa? Dikuburkan. Ya, hanya itu pilihannya. Kalau dia biarkan dia hidup, dia akan merasa terhina, atau dia akan pilihan yang kedua, dia akan apa? Kuburkan dia hidup-hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, terus bi ayyi dzambin qutilat. Ingatlah pada hari di mana anak-anak perempuan yang dikuburkan secara hidup-hidup, dia ditanya bi ayyi dzambin qutilat, dengan alasan apa, dengan dosa apa dia ini dibunuh. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzakumullah, pekerjaan-pekerjaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi rukun yang kedua dari rukun al-iman ini adalah beriman kepada malaikat-malaikat, dan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka tidak memiliki sifat al-uluhiyah. Mereka tidak berhak untuk disembah karena mereka itu adalah makhluk-makhluk Allah. Kemudian mereka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dan mereka masing-masing punya tugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sekelompok yang menyimpang akidahnya tentang malaikat. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Mereka memusuhi siapa? Jibril. Kemudian diikuti juga oleh orang-orang Syiah yang memusuhi Jibril juga. Apa alasan mereka? Apa alasan orang Syiah memusuhi Jibril? Mereka mengatakan seharusnya risalah itu turun kepada Ali bin Abi Thalib, namun Jibril berkhianah. Di sini yang penting sekali, Jibril berkhianah, kemudian diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada sekelompok orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat ini adalah apa? Putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Ini saja yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada satu dua pertanyaan berkaitan tentang materi